Para pejuang pahlawan kita yang telah membela bangsa ini ya, hingga kita bisa mendapatkan kemerdekaan ya. Bayangkan kalau kita belum merdeka, kita tidak bisa bersekolah, tidak bisa bebas, bekerja dan lain-lain. Alhamdulillah karena perjuangan mereka kita dapat menghirup udara kemerdekaan di negeri Indonesia. Siap untuk berdoa? Siap untuk berdoa? Semuanya ikut membaca. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk para pahlawan Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila Al-Fatihah. Saya aminkan ya, kalau mau dibaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ya dan barakatan fil wa tawbatan Allahumma ghfir lana dhunubana wa li ikhwanina wa li syuhada'i fi sabilillah اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار الحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Siti. Nah, sayang berikutnya ada bangsa Indonesia rela berjuang demi kebenaran, rela berjuang demi perdamaian untuk kejayaan Indonesia. 10 November, Hari Pahlawan, rela berjuang, pantang menyerah, pahlawan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Satria Mandala. Museum ini terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Dahulunya museum ini bernama Wisma Yaso, yang merupakan kediaman Bapak Presiden pertama kita. Siapa ya Presiden pertama kita? Bapak Insinyur Soekarno. Wah, keren banget. Beliau merupakan seorang proklamator Indonesia dengan istri tercinta yaitu Ibu Ratnasari Dewi. Yuk, ada apa saja di Museum Satria Mandala? Kita akan lihat sama-sama. Sama-sama ke sini. Kalau terdengar, gini Yotram. Oke. Apa terdengar? Jomir. Putus sih. Terdengar, Bu. Terdengar. Kayaknya apa ya? Oke, dari yang tadi. Oke, ikutin ya sama-sama ya. 10, rela pantang kalau murid-murid 10 kalian akan menyebutkan rela dan pantang menyerah. Masuk di Mandala. Ya. Jadi adik-adik kita lanjutkan. Jadi, Bu, agak feedback, Bu. Bisa berjauhan sedikit, Bu. Agak feedback. Presiden Soekarno bersama istrinya dari Jepang melapor ke motor, ya. Dan akhirnya dialih fungsikan di museum pada tanggal 5 Oktober 1979. Nah, baik, kita langsung ke diorama yang pertama, ya. Di diorama sini ada patung-patung kecil, ya, berbentuk 3 dimensi, ya. Ini menggambarkan tentang teks proklamasi yang pertama kali di rumahnya di Jalan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Nah, tepat jam 10 pagi dibacakan bendera merah putih dan dibacakan nama teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Nah, itu kita memang presiden ya, ada Bapak Gubernur yaitu nanti akan dipilih menjadi presiden setelah pembentukan teks proklamasi. Nah, inilah hari bersejarah ya, deh, hari lahirnya bangsa Indonesia. Jadi kalau yang tanya kapan sih Indonesia lahir? Lahir Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45. Ya, oke. Ya, kita lanjut aja deh. Jadi semangat ya. Nah, adik-adik, setelah kita merdeka, ya, apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita, pejuang kita? Yang pertama, kita memilih presiden dan wakil presiden. Kita sudah merdeka nih. Wah, tapi belum ada pemimpin nih. Kita harus memilih presiden dan wakil presiden dulu, ya. Maka terpilihlah siapa presidennya? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, itu kita belum punya tentara, adik-adik, ya, sudah. Maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat. Ini adalah sejarah kita bakal namanya TNI, ini adik-adik sebelum TNI dulu namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan. Kenapa? Karena Inggris, Jepang tidak kemerdekaan kita.
BKR. Kan? Oke, lanjut. Nah, di sini adik-adik ada bapak-bapak, para pemuda-pemuda berkumpul di sini, ya. Mereka sedang dapat persiapan, ya, untuk membahas ya. Jadi setelah kita merdeka, diadakanlah ya semacam kongres pemuda yang pertama, ya, di Yogyakarta. Mereka membahas tentang persiapan menghadapi Belanda dan Inggris yang datang. Jadi setelah kita merdeka, Belanda mau datang lagi. Apa kata Belanda? Kita masuk lagi ke jajah Indonesia yuk. Nah, terdengarlah kabar itu, akhirnya para pemuda berkumpul bagaimana Belanda ini. Kita harus mempersiapkan pasukan, mempersiapkan rakyat agar bisa menghadapi kedatangan Belanda dan Inggris. Yang kedua, mereka membahas tentang pembentukan BKR. Kenapa? Karena ada sebagian badan perjuangan yang tidak setuju pembentukan BKR. Banyak protes. Kenapa sih setelah kita merdeka cuma membentuk badan keamanan bukan tentara, ya kan? Jadi dulu badan keamanan itu setara dengan hansip, ya, ada dengan security, belum tentara, ya. Makanya masih diprotes. Kita lanjut. Nah, ini seru banget ya. Jadi kalau kamu ke sini, kamu mau lihat bagaimana pertempurannya terjadi, ya, di gedung Komputai milik Jepang. Jadi Jepang sudah menyerah, tapi tidak mau menyerahkan gedung ini dan senjata yang ada di dalam. Akhirnya polisi, tentara atau BKR mengepung gedung ini dan berhasil merebut 110 pucuk senjata tentara Jepang. Senjatanya ada di bawah sini nanti adik-adik. Ini kolam renang Soekarno loh, adik-adik di bawah ini. Nanti kita lihat itu dijadikan ruangan koleksi senjata. Kita lanjut, yuk. Pokoknya seru ya di sini. Nah, ini akhirnya lahirlah TKR. Tadi namanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Setelah itu lahirlah TKR. Inilah cikal bakal TNI. Karena TKR kan Tentara Keamanan Rakyat. Tepat tanggal 5 Oktober. Nah, diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Ingat ya, hari ulang tahun TNI itu tanggal 5 Oktober di sini nih. Dimulai dibentuknya TKR. Kenapa TKR dibentuk? Karena Belanda dan Inggris benar-benar datang, ya. Bulan September Inggris datang lagi. Akhirnya tentara dibentuk. Nah, ini harus dihadapi dengan kekuatan militer, ya kan? Maka dibentuklah TKR. Jelas ya? Nah, puncaknya adik-adik di sini, ya. Kalau kalian ke sini, ini seru banget, ya. Lihat di sana ya, ada tank, ada pesawat, ya, ada senjata meriam, ya, membombardir kota Surabaya, ya, yang dikenal dengan pertempuran terdahsyat terberat adalah pertempuran Surabaya. Tepat tanggal, ada yang tahu nggak nih, tanggal berapa Hari Pahlawan? Hari ini, ya, 10 November. Ini senjatanya di sini, ya, adik-adik, ya. Pertempuran terjadi kurang lebih 10 hari. Bayangkan ya, melawan tentara Inggris. Tuh, ya. Inggris dengan kekuatan senjata yang sangat canggih. Dari udara dia menggunakan pesawat P-51 Mustang buatan Amerika dan pesawat B-25 Mitchell menggempur dari atas menghancurkan kota Surabaya. Rakyat Surabaya di ultimatum katanya. Hei, arek-arek Surabaya, kalian harus menyerah, kumpul di lapangan dan menyerahkan semua senjata. Tapi arek-arek Surabaya, ya, pemuda pejuang Surabaya tidak mau mendengarkan perintah dari Inggris. Sehingga terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, ya, pertempuran yang tidak seimbang. Rakyat Surabaya hanya menggunakan senjata-senjata bambu runcing dan senjata-senjata rakitan lainnya yang seperti kamu lihat, dan terjadilah pembunuhan yang luar biasa. Lebih dari 1000 rakyat Surabaya tewas dalam pertempuran ini yang tidak seimbang ini. Nah, untuk mengenang peristiwa yang luar biasa ini, pengorbanan Surabaya dijadikan sebagai hari apa, Dek? Hari Pahlawan, ya, yaitu tanggal 10 November. Ya, jadi ini adalah sejarah lahirnya Hari Pahlawan, yaitu pertempuran Surabaya. Ya, yuk. Ya. Kita akan kemana lagi ya? Kami memandang wajah pada bingkai terpajang. Menunjuk, membisikkan doa dan sama kenangan akan jasa.
Nah, di sini kita akan lanjut lagi nih. Ya. Akan melihat foto-foto langsung ya dari para pejuang kita. Dilanjutkan oleh Major Ardi. Ya, kita lanjut akan melihat benda-benda koleksi peninggalan para pahlawan kita yang berjuang melawan penjajah. Ayo. Kita mulai dari koleksi benda peninggalan Jenderal Sudirman. Ada tahu nggak siapa Jenderal Sudirman? Pernah dengar ya Jenderal Sudirman? Ya, jadi beliau itu adalah Panglima TNI yang pertama. Ya, ingat ya? Siapa Panglima TNI yang pertama? Jenderal Sudirman. Nah, kakak mau cerita sedikit tentang Jenderal Sudirman. Ya. Jadi, tepat tanggal 19 Desember tahun 48, kota Yogyakarta, yang saat itu ibu kota negara kita Yogyakarta, bukan Jakarta ya, tapi Yogyakarta diserang oleh Belanda dalam agresi militer Belanda II. Ya. Kota Jakarta diserang dari darat, laut, udara oleh pasukan Belanda dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, Jenderal Sudirman saat itu lagi sakit adik-adik, ya. Dia menghadap Presiden Soekarno. Ya. Kata Presiden Soekarno, Mas Dirman, kamu kan lagi sakit parah, sakit paru-paru, dan kita lagi diserang oleh Belanda sebentar lagi. Sebaiknya kamu istirahat saja ya di rumah sakit atau di rumah, nanti kita kirim dokter pribadi. Tahu nggak apa jawaban Pak Dirman adik-adik? Kata Pak Dirman, Pak Presiden, Sudirman memang sakit, tapi Panglima besar tidak pernah sakit. Dia bilang gitu. Jadi tempat terbaik saya adalah di tengah-tengah pasukan, di tengah-tengah anak buah saya, yaitu perang, memimpin perang gerilya melawan Belanda. Nah, beliau karena sakit menggunakan ini, coba lihat nih ya. Ini adalah tandu Jenderal Sudirman ya. Beliau menggunakan tandu itu karena beliau sakit parah, ya, tidak kuat berjalan karena medan pertempuran luar biasa ya. Naik gunung, turun gunung, menyeberang sungai, ya, melewati lembah, ya. Nah, ini adalah tandu yang digunakan. Ini tandu yang kelima. Jadi tandu itu adalah kurang lebih 9 tandu, ya. Ini tandu yang kelima yang digunakan oleh Jenderal Sudirman selama perang gerilya melawan Belanda kurang lebih 7 bulan, ya. Dari bulan Desember berakhir ke bulan Juli 49. Ya, lanjut ya, luar biasa. Jadi perjuangan Jenderal Sudirman. Nah, ini ada sosok atau ilustrasi di rumahnya Jenderal Sudirman. Beliau kan seorang panglima TNI, ya kan, seorang pemimpin besar. Tapi rumahnya sederhana nih, kamu lihat ya. Coba melihat porsinya, tempat tidurnya dari bambu ya, adik-adik. Ini menunjukkan bahwa Jenderal Sudirman seorang panglima, seorang pemimpin yang sederhana, bahkan dia tidak mendapat gaji dari pemerintah. Beliau adalah seorang Panglima TNI. Nah, di sini ada lebih dekat lagi kita lihat apa saja sih benda peninggalan Pak Dirman. Jenderal Sudirman. Ini ada pedang katana ya yang digunakan, yang diperoleh oleh Pak Dirman saat beliau masuk pelatihan militer Jepang, yaitu PETA, pembela tanah air ya. Nah, ini ada tas kerjanya, ada teleponnya juga ini ya. Orang Panglima juga ada medali penghargaan ya yang digunakan beliau ya. Nah, ini lempang beliau sebagai seorang panglima TNI ya. Dan ini adalah, ada yang tahu, ini adalah jubah atau jaket ya, pakaian dingin. Jadi beliau kan sakit paru-paru ya, harus masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, kedinginan. Jadi beliau setiap hari menggunakan ini untuk bertahan, survive ya dari cuaca yang ekstrim ya di hutan daerah di Yogyakarta. Pakai tandu jubah ini ya, atau ini. Nah, ini ada radionya, ini radio zaman dulu tahun 45 ya. Ini biasa digunakan Pak Dirman untuk mendengar informasi atau berita-berita tentang perkembangan Indonesia di mata dunia ya, karena beliau kan di dalam hutan kondisinya saat itu hanya membawa radio ya. Dan kita lanjut. Nah, di sini ada rute perang gerilya. Kamu lihat tadi ada ya. Ini kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara kita. Dari atas tepat tanggal 19 Desember 48 diserang melalui pesawat tempur dan menghancurkan lapang udara Mago. Kalau dulu Mago, kalau sekarang kan Adi Sucipto. Nah, kalau dulu lapang udaranya Mago diserang dalam tempo 1 hari. Mago dan Yogyakarta sudah dikuasai. Dan presiden kita berhasil ditangkap deh sama Belanda ya. Nah, Pak Dirman mulai perang gerilya di sini. Dia berjalan, dia merah ini ya, adik-adik nih. Mulai dari Bantul. Wah, Bantul berakhir
Di sini, di Sobo sini. Tepat bulan Juli 49 selesai perang gerilya. Belanda menyerah dan kembali ke negaranya di sini. Nah, beliau jalan kaki, ya, rute yang dilewati kurang lebih 1.100 km. Bayangkan, coba deh ada jalan kaki sejauh itu. Bangga gempor kaki ya. Ini juga yang dilaksanakan oleh tentara. Sebelum jadi tentara ikutin rute ini. Berat jadi tentara itu ya. Berhenti di sini dan akhirnya kembali ke Yogyakarta setelah Yogyakarta aman dan terkendali. Belanda kembali ke negaranya. Ya, kita lanjut. Luar biasa ya. Dan ini juga ada benda peninggalan dari Wakil Panglima TNI atau Kepala Stafnya, yaitu Letjen Urip Sumoharjo. Ya, ada meja kursinya. Ya. Nah, ini patungnya, patung Letjen Urip. Nah, ini ada tokoh sentral nih, adik-adik, lihat di sini ya. Inilah tokoh-tokoh yang membuat negara Indonesia maju dan berhasil ya melawan penjajah. Mulai dari ya Bapak Proklamator, ya ahli politik atau politikus terkenal, yaitu Insinyur Soekarno yang menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, ya. Ya, berikutnya ada panglimanya, yaitu Panglima TNI, ahli strategis perang, ya. Taktik perang dia menguasai, ya, sehingga kita berhasil mengusir penjajah, yaitu Jenderal Sudirman, ya. Tahu nggak ada dia jadi jenderal ini di usia sangat muda tahu, baru 29 tahun sudah jadi panglima tahu, bayangkan ya. Nah ini ada Jenderal Urip Sumoharjo, ya. Beliau sebagai konseptor, ya. Beliau ahli dalam konsep suatu pertempuran, ya, atau di bagian manajemen, ya. Di staff, ya, kalau bahasa TNI-nya di staff, ya, Letjen Urip. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada ruangan jenderal besar, ya. Jadi, adik-adik harus tahu ya, ada 3 jenderal besar. Jenderal besar itu maksudnya apa sih? Jenderal besar itu adalah jenderal yang dianugerahi bintang 5. 5 bintangnya. Kalau saya nih belum ada ya, baru melatih 1 ya. Bintang 5, ya. Siapa aja yang bintang 5? Yaitu Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, nah ini dia, Pak Nasution yang hampir menjadi korban penculikan PKI, kalau kita nonton PKI. Yang ketiga Jenderal Soeharto. Mereka bertiga ini adalah pahlawan, ya, sebagai pejuang yang berjuang melawan penjajah, ya, karena dedikasinya, jasanya yang luar biasa dan akhirnya dianugerahi Jenderal. Nah, ini adalah patung Jenderal Sudirman, ya. Bintang 5, sini ada, ini sini nggak ada nih. Di sini di bahunya, di pundaknya, Jenderal bintang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah ini ada pakaian namanya PDU 1. Lihat sini ya. Keren ya. PDU 1. Ya. Jenderal bintang 5. Bahkan di Amerika pun belum ada. Bintang 5. Keren ya. Ini namanya pakaian dinas upacara 1. Jadi kalau di upacara hari besar, seperti hari pahlawan, hari kemerdekaan, peringatan, ya, pakai baju ini. Ya, di sini juga ada ruangan Jenderal Soeharto. Ya, ini. Nih, Pak Harto juga ini kedua pengganti Presiden Soekarno. Nih, di pundaknya juga ada bintang 5 juga nih. Nah, beliau juga ya sebagai Panglima Jenderal besar, ya, bintang 5. Nah, di sini ada beberapa koleksinya. Ada bajunya, PDU 1-nya ya. Oh, nanti kalau adik-adik jadi tentara, ya bisa pakai baju seperti ini, tapi tidak dapat bintang 5 ya. Paling tinggi bintang 4 ya. Nah, ini ada koleksi-koleksi buku tentang Presiden Soeharto ya. Dan beberapa foto ya selama perang-perang gerilya ya. Di sini ada Presiden Soeharto saat itu baru berpangkat dengan kolonel ya. Melaporkan kepada Sri Sultan, pasukan telah siap masuk di Jakarta. Ya. Nah, jadi ini film tentang foto-foto dari Presiden Soeharto. Ya, ya ini ruangan koleksi Jenderal Soeharto. Sejarahnya dulu sebelum jadi museum. Ini ya ada. Jadi sebelum ini jadi koleksi ruangan koleksi Jenderal Presiden Soeharto. Ini dulu kan seperti kakak ceritakan tadi rumahnya Soekarno, ya kan? Nah ini dulu tempat tinggalnya, tempat tidurnya Soekarno. Nah, di sini nih Soekarno dan istrinya. Siapa nama istrinya tahu nggak? Yang nama istrinya dari Jepang.
Naoko Nemoto. Setelah menikah dengan Soekarno tahun 62, namanya diganti oleh Soekarno. Nama kamu katanya saya ganti menjadi nama Indonesia, yaitu Ratna Sari Dewi atau Dewi Soekarno. Nah, jadi ini tempat tidurnya, tempat istirahatnya beliau ya. Sampai sekarang masih hidup ya, adik-adik presidennya itu, istri Presiden Soekarno itu ya. Yuk, kita lihat yuk. Jumlah